Pak Isman ya. Baik, silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi ya kebanyakan materi teknis ya yang nanti akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai conference organizer. Oke, baik, untuk sesi ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi di sini ada yang hadir onsite, ada juga yang online. Mungkin yang pertama saya persilakan untuk yang hadir onsite ya untuk bertanya langsung pada pemateri. Enggak, oh ya, enggak, silakan Pak. Nama dan dari mana? Terima kasih Pak. Nama saya Gunawan Arianto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Jadi tergugah kita memang bahwa konferensi itu memang harus bagus seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama itu tentang tadi yang semua komitenya dan juga autornya harus internasional. Kalau untuk keynote speaker, Enggak semua. Oh, enggak semuanya nggih? Ya kalau semua berarti kita nggak bisa menyelenggarakan dong, ya kan? Oh, nggih. Tapi jangan semua dari satu institusi. Yang nggak boleh semuanya dalam satu institusi. Oh, yang mengelompok ke satu institusi saja. Iya, gitu. misalnya panitianya institusi A, reviewernya institusi A, nggak ada institusi lain. Papernya dari institusi A lagi gitu loh. Itu yang nggak boleh. Harusnya kalau dia internasional berarti panitianya ada orang luar. Boleh kita, tapi harus ada orang luar. Ya. Nah, begitu juga papernya harus ada dari luar. Iya, Bu. Reviewernya juga harus dari luar juga sebagian. Ya. Oke. Kalau untuk keynote-nya bagaimana, Bu? Itu ada Nggak aturan? Ada. Nggak ada, nggih? Nggak ada. Ya, Karena keynote kan juga nggak masuk ke IEEE Explore. Ya. Kemudian untuk CMS Bu, Content Management System, Conference Management Systemnya, itu ada minimal requirement atau tidak ya? Karena kalau saya lihat di Indonesia ini banyak kan pakai EDAS semuanya. Oh, nggak ada. Jadi bisa selain EDAS ya, yang penting. Kalau EDAS itu sudah kerjasama IEEE. IEEE bisa lihat EDAS. Oh, otomatis ya akses ke EDAS. Karena pernah terjadi ya. Konferensinya belum selesai, tapi IEEE mengeluarkan surat, keluarkan surat, waktu itu saya ketua Indonesian Section, jadi saya dapat bahwa ditolak. Karena dia bisa lihat di EDAS, alasannya udah mau deket conference, papernya baru sedikit, berarti kan dia udah bisa lihat EDAS dong. Itu kan, dari mana lagi kalau bukan EDAS? Ya. Itu yang membuat saya yakin mereka bisa lihat EDAS. Yang lain alasannya memang karena dia ngadain bukan di Indonesia. Organizernya orang Indonesia, institusi Indonesia, tapi dia ngadain di luar negeri. Kalau dia di luar negeri harusnya ada kerjasama dengan IEEE section di luar negeri tersebut. Itu alasan kedua dia. Gitu. Tapi yang menariknya kan ini, dia melihat loh, papernya cuma dikit, waktunya udah mau deket. Wah, itu jadi alasan menolak gitu kan. Berarti itu suatu kelebihan atau kekurangan Bu bagi kita yang ingin menyelenggarakan pertama kali ini? Kalau gini. Pertama, kelebihan, saya kasih kelebihan kekurangan. Ini bagian saya atau bagian saya takutnya nanti irisan dengan pembicara lain ya. Baik. Kelebihan EDAS ya. Pertama kalau kita memang berharap dari luar ya, maka pembayarannya udah enak. Oh gitu, integrasi ya. Duitnya ya bisa masuk lewat EDAS, udah aman. Mereka juga udah percaya. Itu satu kelebihan kalau kita mengharapkan banyak dari luar. Yang kedua, dia format-format tuh kan ada banyak conference tuh yang di EDAS tuh. Kita bisa ambil nih yang mirip-mirip conference mana gitu ya, kita bisa ambil terus kita rubah-rubah dikit. Jadi nggak dari nol kita membentuk website kita atau EDAS website itu ya, dengan bahasa-bahasanya juga udah enak gitu, bisa kita ambil. Terutama ya kalau dia conference yang sudah tiap tahun diadain gitu kan, itu udah enak ya. Yang ketiga, di EDAS itu kan udah banyak database. Jadi kalau mau menentukan reviewer, kita tinggal masukin
cari, kita nggak hafal nama, tapi kita bilang ahli antena, muncul 1.000 orang misalnya, ya. Ahli apa nih, filter, masuk semua, ya. Kita bisa buat dokter ahli antena, gitu bisa, karena kan banyak orang yang menggunakan EDAS kan. Jadi database-nya itu nggak reviewer aja, semua yang masukkan paper di EDAS juga masuk. Kita nanti yang harus menyaring untuk reviewer. Jadi untuk mendapatkan reviewer udah agak enak kalau pakai EDAS. Itu. Jadi ada kelebihan lah. Kelemahannya apa? Pertama berbayar. Ya enggak? Kalau conference pertama nggak punya duit, ya jangan pakai EDAS kalau nggak ada duit, gitu aja, ya kan? Tadi terus kalau sebenarnya kalau Anda yakin menjaga mutu, nggak usah khawatir pakai EDAS. Berarti kan nggak perlu khawatir sama IEEE, ya. Tapi biasanya kelemahan yang paling menohok itu karena berbayar. Ya, itu yang membuat akhirnya tidak memakai. Ya, tapi dia EDAS itu kan sistemnya udah enak, jadi jarang error karena udah di-maintain gitu ya. Kalau kita buat sendiri kan sedikit banyak down dan seterusnya. Saya sendiri pernah mengalami ya, saya waktu itu ketua KIR ya di 2015, kita buat sendiri karena belum ada duit lah untuk pakai EDAS, dan conference kita ini multidisiplin, ada 8 seminar di dalam satu conference. Sedangkan seminar ini beda-beda, ada yang cukup abstrak, ya kan? Ada yang cukup paper, kan jadi kacau. Jadi makanya kita memutuskan tidak memakai EDAS, kita buat sistem sendiri. Karena sistem sendiri ya SDM-nya yang membuat ya begitu ya. Dan ternyata juga website kita dihack pernah. Jadi begitu masuk websitenya tiba-tiba foto porno. Ya, jadi ya ada plus minus apapun ada. Oke Pak, silakan memutuskan. Terakhir ya Bu ya, satu lagi gitu. Untuk ini Bu, tadi penyelenggaraan conference kalau ada city tour itu menjadi hal yang positif, negatif atau netral saja? Kalau city tour itu sebenarnya untuk daya tarik biar orang mau ikut. Okay. Biasanya untuk internasional, makanya kami juga kalau ngadain conference internasional yang agak besar itu Bali. Okay. Karena orang banyak yang kepingin ke Bali. Jadi positif ya Bu ya? Positif, positif. Dan kita kan memang ada fun-nya lah, masa hanya bisnis, biasanya mix dong dengan pleasure, ya. Jadi ya carilah tempat yang ada pleasure juga. Makanya saya jarang sekali di Jakarta. Bingung bawa turnya kemana gitu ya. Apa, taman mini paling gitu kan. Macetnya lagi ya. Jadi kalau saya selalu bawanya keluar. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih banyak Bu, saya rasa cukup. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Uli atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Gunawan. Oke, barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini masih ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nama dan asal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Wintarti dari UNESA. Ini yang berkaitan dengan tadi sebetulnya. Saya mau tanyakan persyaratan untuk mengadakan atau menyelenggarakan conference yang IEEE ini apa saja, Bu? Nanti materi. Terima kasih. Nanti overlap lagi. Oke, baik. Saya rasa untuk sesi pertama Q&A-nya cukup ya, karena sekarang udah 2:30, kita masih punya. Pak Isman, saya boleh mangga. nanggain sebentar, karena tadi rupanya banyak yang hadirnya mungkin agak telat. Seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi ya, jadi kalau Bapak Ibu organizer conference itu ingin bekerja sama dengan IEEE Indonesia Section, kita harus sepakat dulu bahwa tujuan Bapak Ibu bekerja sama dengan IEEE Indonesia Section adalah untuk bisa menyelenggarakan konferensi dengan kualitas tinggi sedemikian hingga menghasilkan paper-paper dengan standar dan scope yang sesuai dengan IEEE. Jadi itu dulu yang harus kita sepakati. Jadi tujuan IEEE Indonesia Section atau IEEE secara umum bekerja sama dengan organizer konferensi itu jangan kemudian dilihat seperti wah ini kesempatan ini gimana caranya supaya paper-paper kita banyak yang masuk IEEE Explore walaupun kualitasnya jelek misalkan. Walaupun skopnya nyerempet-nyerempet keluar dari IEEE, bukan itu tujuannya.
Ya, jadi kita pastikan tujuan kita bersama adalah supaya konferensi yang Bapak Ibu selenggarakan kualitasnya tinggi, setinggi mungkin sesuai dengan standar IEEE dan skop IEEE, ruang lingkup IEEE. Kalau itu kita sudah sepakat, baru kita jalan. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, saya rasa sebenarnya sudah terjawab kalau kita selalu ingat dengan tujuan kita bekerja sama dalam menyelenggarakan konferensi. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Bung atas penegasannya ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita akan masuk ke materi kedua. Pak Pras ya? Oh iya, mangga Pak Pras. Tes, ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba siapkan dulu slide-nya. Share screen. Ini dia. Oke, sudah muncul ya. Oke, baik. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir offline di Fakultas Teknik Nesa maupun yang hadir online melalui link Zoom. Pada sesi 2 ini saya akan sedikit berbagi ya, sharing mengenai bagaimana membuat ya atau mengembangkan technical program di seminar yang kita kelola supaya tidak terlalu banyak notice gitu ya dari IEEE ketika kita mengajukan proceeding. Karena terus terang ketika kita akan melakukan submission packaging list ke IEEE, itu adalah fase yang paling deg-degan selain juga menunggu submission. Ya, menunggu submission itu kalau saya melihat polanya di EDAS itu eksponensial. Jadi misalkan kita call for paper sejak bulan Januari, ya pelaksanaannya bulan Juli, itu sampai bulan deadline-nya misalkan kita set bulan April gitu ya, atau bulan Mei, kita set bulan Mei, itu sampai Maret submission-nya masih belasan atau masih puluhan, gitu ya. Jadi pertama kali waktu saya tahu bisa melihat itu deg-degan, ini bener tak gitu ya, ini bisa gak gitu, kali gimana kita nge-push. Nah, sehingga juga nanti itu kan juga kita bangun strategi marketingnya, promosinya seperti apa supaya lebih banyak. Dan menjelang akhir itu dalam satu hari bisa sampai 20 atau 30 paper yang masuk. Sehingga nanti ada fase-fase review dan seterusnya, itu juga kita perlu membuat strategi. Bisa kita bayangkan kalau tadi saya diskusi dengan Pak Johan, ada 300 paper Pak ya yang masuk. Kita hanya punya waktu 1 bulan misalkan untuk mereview. Apakah bisa? Gitu kan. Sehingga strategi-strategi seperti itu perlu kita kita atur supaya juga, karena banyak sekali hal-hal yang kita harus evaluasi ya, selain dari konten juga tadi sedikit disinggung oleh Prof Yuli, itu terkait dengan formatting, terkait dengan plagiarism check-nya gitu kan. Itu juga proses feedback yang sangat luar biasa ya. Pengalaman saya tahun lalu itu kita mencoba untuk agak mulai rapi gitu mengelola papernya. Itu di fase final manuskrip saja masih kecolongan plagiarism check yang melebihi standar IEEE 30%. Ya, masih melebihi, sehingga kita tidak bisa tutup mata hanya mengandalkan similarity rate yang ada di EDAS. Itu kan hanya di fase submission. Setelah kita masuk ke fase final manuskrip, itu oleh IEEE kita dikasih fasilitas untuk mengecek ulang dan free. Nah itu, jadi itulah keuntungannya jadi panitia ya.
bisa buka itu dan kita mengevaluasi itu. Dan tadi saya menemukan sampai sekitar 25 paper dari 100, bisa dibayangkan itu hampir seperempatnya. Itu kami dengan tim dicek ulang mana-mana yang bisa kita toleransi, mana yang tidak bisa kita toleransi kita kembalikan. Ya, kita kembalikan, kemudian kita minta perbaikan sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak terpenuhi sampai batas waktu tertentu, kita reminder. Kalau tidak terpenuhi juga, mohon maaf, kita reject. Karena tadi tanggung jawabnya bukan hanya dengan paper itu, tapi tanggung jawab kita itu adalah satu proceeding. Apalagi sekarang tidak ada proses appeal ya, tidak ada proses banding. Kalau ada satu yang saja yang bermasalah, seluruh proceeding akan tolak. Nah itu kan kita sebagai panitia juga nanti dikontakin banyak peserta, ini malah paper saya, katanya di index artikel, iya kita mau jawab apa? Sulit gitu kan, sehingga kita galak di awal saja gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini beberapa konten yang akan saya coba sampaikan nanti ya, bagaimana kita membangun technical program yang berkualitas. Kemudian ada beberapa kebijakan dari IEEE Indonesia Section terkait dengan technical program ini ya, supaya terus terang kami di Scoop Indonesia ini sampai detik ini kita sudah ada sekitar 60-an conference yang masuk ya, dan minta bekerja sama dengan IEEE. Dari sejumlah itu sudah ada 45 conference yang mendapat persetujuan dan sudah masuk dievaluasi oleh IEEE pusat. Sehingga nanti kita coba supaya kita mitigasilah masalah-masalah seperti. Jadi bukan sistem informasi yang kami buat, mekanisme yang kami buat itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang menyulitkan. Ya, tapi itu adalah sebagai guidance, sebagai panduan bagi kita semua supaya bisa on the track sehingga lebih mulus nantinya, mudah-mudahan. Ya. Kemudian ada beberapa isu di tahun 2023 ini, ya. Prof. Gamantio sebagai Indonesia Section Chair itu beberapa kali mendapatkan email dari IEEE MCE terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada conference yang sudah terlaksana. Dan itu kita juga mencoba berkomunikasi dengan IEEE apa maksudnya dan seterusnya supaya masalah itu bisa kita mitigasi lebih awal untuk kedepannya. Oke, bagian yang pertama ini terkait dengan pengembangan technical program yang berkualitas ya. Kita coba mulai dari definisi apa itu technical program. Ya. Technical program itu adalah serangkaian presentasi yang disampaikan pada suatu conference ya, di mana itu memuat pada lingkup saintifik yang disampaikan langsung. Ya. Nah, ada beberapa studi kasus ya, sebagai beberapa kondisi yang menunjukkan satu conference itu bisa kita bagi menjadi beberapa track. Ya, misalkan kita punya conference yang ternyata itu adalah electrical engineering secara umum. Electrical engineering secara umum itu kan banyak sekali bidangnya ya, ada yang bidang AI, ada yang bidang elektronika, ada yang bidang telekomunikasi, ada yang biomedik dan seterusnya. Nah itu biasanya untuk mempermudah kita dalam pengelolaan paper, dalam pengelolaan technical session, dalam pengelolaan presentasi gitu, itu kita bagi menjadi beberapa track sehingga nanti di dalam TPC nanti akan saya ada satu slide yang menunjukkan itu, kita bisa mendelegasikan ke yang namanya section track nanti. Jadi kita buat section track itu yang akan nanti mengelola setiap track yang dibuat di conference tersebut. Kemudian selama presentasi itu sebisa mungkin ya terjadi interaksi. Makanya sebetulnya sekarang itu karena pandemi ini sudah dinyatakan berakhir baik oleh WHO maupun oleh pemerintah Indonesia, sebisa mungkin sekarang pelaksanaan conference itu dilakukan secara offline. Ya, dilakukan secara offline supaya tadi inti dari conference di mana itu kita bisa bertukar pendapat, bisa bertukar ide itu terlaksana.
engagement dengan seluruh peserta, engagement dengan seluruh pihak yang ada di dalam conference itu juga bisa terlaksana. Conference-conference yang besar, conference-conference flagship itu biasanya punya sponsor-sponsor gajah. Ya, sponsor gajah itu juga kadang-kadang memberikan tutorial, memberikan workshop gitu kan. Oke, saya ngasih kamu dana tapi tolong ya sediakan saya setengah jam untuk presentasi. Enggak apa-apa, kita sediakan presentasi. Kenapa? Tutorial itu juga menjadi daya tarik peserta untuk hadir. Kita bisa tahu produk yang baru terkait dengan simulasi, misalkan terkait dengan tools-tools yang bisa digunakan untuk engineering dan seterusnya. Kemudian technical paper yang dipublikasikan pada proceeding itu nanti yang akan diindeks atau dipublikasikan ke repository digital ya, itu wajib melalui proses review. Proses review itu nanti ada dua ya, ada yang blind review, ada yang double blind review ya, di slide berikutnya nanti akan disampaikan. Kemudian tadi terkait definisi technical program, berikutnya adalah apa peran dari ketua TPC. Apa peran dari ketua TPC? Terus terang, ketua TPC ini tulis juga mungkin tadi publication chair itu adalah jantung dan paru-parunya kali ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau TPC-nya tidak berjalan, artinya proses review-nya pun tidak berjalan dengan baik. Ya. Proses review tidak berjalan dengan baik, paper yang masuk sih bisa sembarang. Paper yang diterima itu menjadi tidak terjamin kualitasnya. Nah, itu kan harus kita jaga. Kenapa publication chair juga menjadi salah satu kunci dari kesuksesan? Karena dia juga yang akan menjadi, kalau tadi Prof Yuli bilang itu adalah filter terakhir dari penyaringan paper-paper yang berkualitas gitu ya. Terutama publication chair itu nanti biasanya terkait dengan formatting. Formatting itu macam-macam. Formatting itu kalau yang biasa saya temukan itu mulai dari kita minta tidak ada header, ternyata disimpan header. Itu kan menyulitkan kita untuk menambahkan header conference kita gitu kan ya. Menambahkan halaman, menambahkan nama conference-nya, menambahkan copyright dari IEEE, itu kan menjadi kesulit. Gitu. Nah, kita minta tidak ada header, ternyata ada headernya. Kemudian kita minta PDF Express. Walaupun di EDAS itu kita set, kita hanya menerima yang sudah certified, ada saja ternyata yang lolos. Sehingga kalau pengalaman saya dulu, kemarin, itu saya siapkan tim, saya minta mereka untuk membuka satu-satu filenya. Ya, membuka satu-satu, itu kan bisa kita cek di PDF viewer ya, propertiesnya gitu bisa kita cek. Di situ sudah tertulis belum di properties itu certified by IEEE PDF Express. Kalau sudah tertulis berarti aman. Ya. Kalau belum, kita tidak bisa apa-apa. Memang harus kita kembalikan ke penulis. Tolong di PDF Express kan. Itu juga proses yang memakan waktu. Ya. Sangat sekali memakan waktu di fase-fase terakhir itu. Nah, untuk bisa menjamin itu maka kita harus di awal-awal itu kita harus membangun tim yang solid. Ya, tim yang solid dari mulai TPC timnya, dari mulai reviewernya gitu kan. Kemudian bagaimana kita mengkoordinasikan reviewnya gitu kan. Jadi kalau lihat dari sini kan peran pertama itu adalah memastikan bahwa conference itu mengorganize dan mempresentasikan program yang berkualitas. Ya. Kemudian mengelola call for paper melalui peer review gitu kan. Kemudian juga memastikan non-presented paper dan plagiarism policy. Plagiarism policy itu di IEEE ada ketentuannya, ada panduannya ya. Secara umum, secara overall itu berapa persen similarity rate yang diizinkan. Kemudian secara individu kesamaan itu berapa persen yang diizinkan. Kalau kita
mungkin ya ini para dosen ya, kita kan kalau akan mengajukan angka kredit itu kan selalu diminta lampiran e-ticket ya. Di situ kan ada overall kesamaan total dan kesamaan individu. Nah, mirip-mirip seperti itulah. Kita harus mengevaluasi sampai ke level itu juga gitu kan di conference ini. Kemudian merekrut technical program committee dan tim review, kemudian juga memastikan kesediaan ruang dan pengelolaan lokal yang diperlukan, kemudian juga plagiarism screening. Ya. Di EDAS itu sebetulnya sudah ada fitur yang EDAS itu sudah terintegrasi dengan e-ticket. Sehingga kita bisa, itu tergantung. Pertama-tama itu bukan e-ticket, pertama-tama itu adalah Dokolo. Ya, pertama-tama adalah Dokolo. Kalau kita sudah bekerja sama dengan IEEE, conference berikutnya atau serial berikutnya itu akan langsung terintegrasi dengan e-ticket, asal kita menggunakan yang namanya inherit ketika kita membangun, misalkan tahun ini kita sudah punya gitu ya, tahun depan itu jangan membuat dari nol, tapi kita kayak mendownload lah atau menggunakan template yang sudah ada dari tahun sebelumnya, sehingga nanti semua settingannya itu sudah sama, sehingga yang tadinya e-ticket akan tetap menjadi e-ticket. Kenapa? Ada kalanya proses pengecekan plagiarismenya itu berbeda. Ya, misal dengan Dokolo tadi itu similarity rate-nya itu adalah 25%. Ya, atau misalkan 35%. Tapi dengan e-ticket itu hanya 25%. Kan rugi autor gitu ya. Walaupun memang kita punya filter terakhir, nanti saat final manuskrip kita upload ke Crossref IEEE, cross check IEEE itu untuk melihat final manuskrip similarity rate-nya. Nah, ini piramida dari technical program structure ya. Jadi ada TPC chair ya. TPC chair ini kalau besar bisa dibagi dua, ada TPC chair, ada TPC co-chair gitu kan. Kemudian ada technical program committee yang memang nanti akan mengelola secara umum untuk bagi-bagi tugas, misalkan ada section chair, ada track chair dan seterusnya gitu kan. Itu nanti bisa masuk ke technical program committee ini. Kemudian ada reviewers ya. Nah, oke, kemudian selanjutnya bagaimana kita mengembangkan technical program ya. Technical program itu adalah alokasi dan jadwal dari seluruh paper yang diterima untuk presentasi ya. Ini memang sangat tricky ya, karena ini sangat tergantung berapa sumber daya yang kita miliki ya. Misal kita menerima 150 paper dengan acceptance rate-nya 50%, berarti kan kita menerima submission sampai 300 paper gitu kan. Kita kemudian dari 150 yang accepted, yang mengirimkan final manuskripnya 140 misalkan gitu ya. Karena biasanya yang di accept itu tidak semuanya mengirimkan final manuskrip. Bahkan ada kan juga mengirimkan final manuskrip tapi tidak daftar, tidak bayar. Nah, ya kalau tidak bayar itu silakan kebijakan masing-masing panitia ya, apakah diizinkan presentasi atau ya decline gitu ya. Nah, ini tricky, kenapa? Karena kita punya kapasitas ruang. Terus juga ternyata konferensinya hanya dijadwalkan 2 hari. Nah, itu kan juga menjadi suatu tricky, bagaimana kita mengatur jadwalnya supaya lebih efektif. Kemudian juga kita menyiapkan presentasi, waktunya itu tadi kalau rekomendasinya kan 20 menit. Walaupun kalau tadi informasi dari Prof. Yuli secara TPIC diperkenankan minimum 15 menit ya, berarti kan 10 presentasi dan 5 menit tanya jawab. Kemudian juga kita menyiapkan sejumlah kesempatan ya untuk interaksi yang lebih intens. Ya, kemudian juga kita bagaimana mengelola paper poster. Ya, paper poster. Ini kalau di conference luar negeri yang diselenggarakan di luar negeri, maksud saya,
itu ada kalanya poster papers itu bersamaan dengan technical session. Ya. Jadi workshop dan keynote speech itu sudah tidak dibarengi dengan paper biasanya gitu kan, karena mereka berharap seluruhnya ada dalam satu ruangan untuk mendengarkan keynote speech atau workshop atau apa gitu ya. Nah, ini terkait bagaimana kita mengembangkan programnya. Kemudian ini mungkin studi kasus hanya ketika pandemi kemarin ya, karena kami merekomendasikan mulai ke depan itu conference sudah mulai dilaksanakan secara offline kembali, karena memang saya dapat dari Prof Gam ya kalau nggak salah ya, bahwa sudah hampir hanya 10% secara internasional yang mengelola secara virtual. Kalau nggak salah ada tabelnya waktu itu ya. Gitu ya. Jadi dari sejumlah conference, kalau nggak salah dari 300 atau dari berapa gitu, hanya tinggal belasan yang melaksanakan secara virtual. Jadi memang secara kecenderungan sudah mulai offline ya. Virtual masih kita izinkan ya, tapi kami berharap porsinya sudah mulai dipindahkan menjadi yang offline. Ya. Karena tadi prinsip dari conference itu kan adanya tukar ide secara live ya, secara langsung. Nah ini kalau online memang tergantung settingannya ya. Kalau settingannya ada kayak metaverse-nya ya mungkin bisa lah gitu kan. Tapi kalau hanya Zoom ya kayaknya sulit ya. Gitu. Ya. Oke. Kemudian tadi ya showcase high impact content tadi gitu kan. Kemudian simplify program supaya juga lebih sederhana, kemudian menjaga supaya lebih singkat gitu kan. Kemudian ini tadi employ live interaction strategically. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Kalau hanya menggunakan media conference ini sulit untuk live interaction ini. Tapi kalau tadi saya bilang pakai metaverse itu ada aplikasinya banyak kalau nggak salah. Tapi memang perlu waktu untuk membangunnya itu gitu kan. Itu bisa kita buat ya. Jadi kita pura-pura jalan-jalan gitu kan, mengunjungi booth apa gitu kan, itu terus ada penjaga boothnya, kita chatting. Nah chatting itu kayak diskusi ya akhirnya gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian tadi get creative with sponsor and exhibitor engagement. Tadi ya supaya tadi ada pertukaran informasi juga dari industri. Nah, pre-record verbal presentation juga perlu disiapkan ketika kita melakukan secara virtual untuk menangani kalau ada masalah koneksi. Sehingga ketika ada masalah koneksi, kita tetap minta peserta hadir, tapi itu kita putar videonya. Ya. Jadi ada sering muncul pertanyaan, kan ini sudah mengumpulkan video, boleh nggak kalau saya tidak hadir? Tidak boleh. Ya. Peserta harus tetap hadir in person walaupun virtual, walaupun hanya dalam sesi tanya jawab minimal. Ya, jadi dalam sesi tanya jawab ada itunya. Jadi minimal ketika ada foto grup gitu ya di Zoom itu muncul gitu ya. Kenapa? Tanggung jawaban kalau dia bakal hadir gitu ya. Nggak ada fotonya ya wes, delete exclude dari proceeding gitu ya. Karena kalau ke Indonesia section nanti mungkin di sesi ketiga di part ketiga gitu kan ada sesi reporting, itu menjadi salah satu bagian yang harus kita laporkan. Nah kemudian yang virtual juga harus kita siapkan poster presentation. Ya nanti kita harus buat ininya. Kemudian kalau ada video konten dan itu diizinkan oleh pembuatnya, kita bisa mengirimkan video konten ini bersamaan dengan packaging list sehingga itu bisa menjadi media di IEEE Explore. Ya. Nah, kemudian terkait dengan peer review, nah ini menjadi salah satu poin ya. Yang pertama adalah ketentuan terkait dengan jumlah review ya. Determine the number of reviewers required based on, nah pertama kita harus tahu berapa jumlah paper yang kita harapkan masuk. Ya. Kemudian satu paper itu minimal direview oleh 3 orang. Kemudian menentukan berapa maksimum paper yang diberikan kepada setiap reviewer. TPIC tadi memberikan guideline itu maksimal 12 sampai 15
paper per review. Itu sudah sangat maksimum dan kalau waktu reviewnya panjang. Kalau waktu review kita terbatas ya tentu satu reviewer harus lebih sedikit. Dampaknya apa? Kita harus punya reviewer yang sangat banyak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini cara menghitungnya. Tadi misalkan kita punya perkiraan ya atau harapan paper yang masuk adalah 150. Kemudian setiap paper direview oleh 3 orang sehingga kita punya 450 review. Berapa paper yang diberikan kepada setiap reviewer? Ada 3. Oh, ada 5. Nah, berarti kita perlu minimal jumlah reviewernya adalah 90. Nah, teman-teman organizer juga tolong nanti ketika melakukan submission atau aplikasi ke Simanis maupun ke MCE itu diperhatikan sekali, tolong perhatikan sekali dari total jumlah ini. Ya. Beberapa kali kami dari tim conference coordination itu mengembalikan aplikasi karena jumlah reviewnya ini tidak terpenuhi. Ya, ada salah satu organizer atau salah satu conference yang berharap paper yang masuknya adalah 200. Dengan hitung-hitungan seperti ini, 200 kali 3 berarti 600, 600 bagi 5 itu kan 120. Reviewernya hanya ditulis 50. Gitu ya. Akhirnya saya pakai hitung-hitungan 10 pun berat gitu kan ya. Berarti itu kami kembalikan aplikasinya untuk diperbaiki kembali dan itu nanti dibuktikan di reviewer list ketika teman-teman melakukan reporting di akhir nanti. Ya. Nah, kemudian review previous conference history. Gitu ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan yang namanya technical review ya? Karena untuk menentukan apakah paper itu masuk dalam scope conference-nya atau tidak. Ya. Kalau itu abu-abu, ya. Kalau di luar scope ya sudah pasti kita delete ya, kita reject. Kalau itu abu-abu, nah itu perlu dilihat secara lebih mendalam. Ya, bagaimana? Kalau perlu nanti mungkin bisa juga diskusi dengan tim conference coordination ya, karena nanti mulai tahun ini kan kita ada perwakilan section di TPC masing-masing conference gitu ya. Jadi bisa konsultasi ke situ. Kemudian menentukan kualitas papernya, kemudian menyediakan filter plagiarism gitu kan. Kemudian nanti kita bisa mengelompokkan ya paper-paper itu menjadi lebih menjadi kelompok yang sama gitu kan, supaya saat presentasi nanti bisa lebih hidup ya. Nah, kemudian nanti kita juga memastikan bahwa paper yang akan diposting ke IEEE itu berkualitas gitu ya. Karena tadi kalau papernya out of scope, papernya tidak berkualitas, gambarnya ngeblur dan seterusnya, ada kata-kata yang masih nyisip di situ gitu kan, itu akan menjadi notice bagi IEEE sehingga masih untung kalau prosesnya panjang. Yang rugi kan udah prosesnya panjang, ditolak lagi ya. Itu udah jatuh ke timbal tangga ya. Gitu. Kemudian apa itu proses review? Proses review itu adalah kita melakukan yang namanya evaluasi secara ilmiah, gitu kan, secara keilmuan oleh sekelompok ahli pada bidang yang sama dengan paper tersebut ya, sehingga itu nanti bisa memenuhi standar kualitas ya, sebelum paper itu dinyatakan diterima atau kita publish ya. Nah, skema yang biasanya dilakukan itu ada 2 ya, ada blind review dan ada double blind review ya. Blind review itu berarti reviewernya kita sembunyikan, autornya masih muncul di paper ya. Kalau double blind ini adalah autornya hilang ya, di dalam paper itu tidak muncul. Ya jelas nama reviewernya juga tidak muncul. Nah,
ada beberapa kasus dia menyatakan double blind. Tapi ketika submission, autornya masih muncul. Ya, jadi kontradiktif. Gitu ya. Jadi tolong dipastikan konsistensinya bahwa kalau kita ingin double blind maka kita minta autor untuk menghilangkan dulu identitas di papernya, ya, supaya ya tadi skema double blindnya ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian beberapa tantangan dari pelaksanaan review itu adalah kita untuk menemukan paper yang berkualitas sebelum deadline ditutup, gitu kan ya. Kemudian yang sangat juga menantang itu adalah kita mencari reviewer yang cocok untuk paper-paper yang masuk, gitu kan. Jangan sampai reviewernya banyak tapi bidangnya tidak linear. Ya. Kemudian juga managing conflict of interest. Nah, ini sebetulnya juga hati nurani dari reviewer sebetulnya ya. Karena kita by system sebetulnya sudah bisa memilah ini conflict of interest, ini tidak, gitu kan. Karena yang by system di EDAS itu hanyalah afiliasi. Ya, ketika afiliasinya sama, ketika dia adalah sama-sama sebagai autor, maka dia tidak akan bisa nempel menjadi reviewer. Gitu ya. Nah, ini juga nanti kalau kita menjadi reviewer juga perlu hati nurani, gitu kan ya. Kalau ternyata kita mereview paper yang punya kedekatan, gitu kan, ya itu perlu kita tolak lah, kita alihkan ke yang lain, gitu ya. Oke, kemudian beberapa hal yang perlu menjadi poin ketika melakukan review itu adalah technical atau scientific novelty. Gitu ya. Jadi jangan sampai conference yang kita laksanakan itu hanya sebatas sebagai tempat publisitas. Ya, bukan publication. Ya. Kalau publisitas kan berarti hanya untuk mengendorse nama dia, gitu ya, supaya banyak papernya dan segala macam. Tapi bukan publication, karena kalau publication berarti ada sesuatu yang ingin dia berikan. Gitu. Ya. Kemudian juga quality of research, science and readability. Ya. Jadi memastikan tadi kalau Prof. Yuli cerita ada gambar yang ngeblur, gitu kan, ada gambarnya segala macam, yaitu nanti perlu masuk. Kemudian juga sufficient quality of English-nya, English proficiency-nya, gitu ya. Itu nanti juga perlu kita lihat. Nah, ada kalanya ketika kita melakukan review, itu kan sebetulnya kita ingin review itu adalah menyempurnakan atau meningkatkan kualitas dari paper yang disubmit. Ya. Tapi karena tadi satu, reviewernya bukan di bidangnya, gitu kan. Kemudian reviewernya juga punya interest untuk misalkan meminta coba kaji satu hal, nah satu hal itu sebetulnya out of scope, gitu kan, sehingga yang tadinya kita pingin mobil yang rapih seperti ini, tapi ternyata menjadi mobil yang penuh dengan modifikasi, gitu ya. Nah, ini tidak diharapkan, makanya kita sebagai TPC harus memastikan bahwa reviewer yang kita assign, yang kita tugaskan itu memang ahli di situ atau memang punya pengetahuan yang cukup tentang paper yang dia review, supaya tadi kualitasnya memang bisa terjamin ya. Nah, kemudian juga ketika kita melakukan review ya, atau nanti ini akan menuju ke dalam final decision gitu, kita perlu juga melihat apakah ada cukup paper yang masuk, gitu kan. Kemudian berapa paper yang memang bisa untuk diterima, ya kan. Nah, kemudian nanti TPC itu biasanya ada TPC meeting misalkan untuk mendiskusikan paper-paper yang abu-abu. Abu-abu ini adalah secara konten ini misalkan ditolak, gitu kan, tapi sebetulnya masih bisa diperbaiki, misalkan seperti itu ya. Nah, itu nanti
menjadi bahan diskusi di TVC meeting. Setelah itu juga nanti ke submit paper untuk tadi plagiarism check ya. Tadi kalau kita sudah selesai proses di MCI-nya ya, ketika semua pihak MOU dengan MCI itu sudah approve, kemudian MCI pun sudah notice approval-nya, itu banyak sekali fasilitas-fasilitas dari IEEE yang digelontorkan kepada kita ya. Dari mulai membuka copyright transfer, membuka plagiarism check, semua guidance menuju pelaksanaan itu akan dikirim ya. Sampai juga kalau ternyata conference ini mengambil skema finansial, itu juga akan ada email dari financial department ya, dari MCI untuk memandu bagaimana mengelola keuangannya. Sampai ada template laporannya pun disampaikan, bukan disampaikan, dia ngasih website, di website itu kita bisa download template laporannya gitu ya. Nah, kemudian accept or reject notification. Nah, setelah kita melakukan proses review, berikutnya adalah kita mengumumkan gitu kan. Nah, setelah mengumumkan juga kita perlu memberikan waktu kepada authors untuk merevisi papernya sehingga menjadi final manuskrip ya. Nah, setelah itu nanti kita proses lebih lanjut bersama dengan atau dialihkan ke publication chair. Nah, ini plagiarism check ya. Sekarang IEEE ini mensyaratkan plagiarism check karena banyak sekali kejadian-kejadian di IEEE Explore itu ternyata paper-papernya adalah paper-paper plagiasi ya. Banyak kejadian-kejadian di luar negeri, tapi juga tidak sedikit kejadian-kejadian yang dialami oleh sesama peneliti, sesama akademisi di Indonesia ini. Gitu ya. Kemudian option of conducting check ya, ini bisa di submission, ketika submission, bisa ketika review, bisa ketika final submission. Nah, kalau para organizer ini menggunakan sistem EDAS, itu di EDAS sudah ada fitur untuk mengecek similarity rate-nya ya. Jadi itu bisa menjadi filter awal. Ketika di submitted paper saja sudah tinggi, itu saya menyarankan untuk segera saja langsung di reject ya, atau minta resubmit ya. Nah, jadi karena proses review itu kan yang kita umumkan di website itu kan adalah pengumuman akhir ya, final notification-nya. Kalau ternyata ada beberapa kendala ya enggak apa-apa, kita umumkan aja, kan ini plagiarism kan menjadi hal yang kritikal gitu ya. Jadi daripada kita mereview paper yang plagiarismnya tinggi, ya tapi ini terserah kebijakan masing-masing organizer ya. Kalau ini sudah tinggi ya langsung aja di reject, minta diperbaiki gitu ya. Ada beberapa conference yang sudah melaksanakan seperti itu ya, dicek gitu secara berkala, setiap minggu atau setiap 2 minggu gitu dicek secara berkala. Oh ini tinggi ya. Tinggi ya sudah kita email, kan kita bisa ada fitur email tuh di mana, ngirim email ke authors kan di EDAS itu kita kirim, kita balikan, tolong paper Anda diperbaiki sampai tanggal sekian, atau ya kalau submission deadline-nya masih panjang ya udah ikuti aja itu, kalau tidak kita akan reject menjadi final rejection gitu kan ya. Tapi kalau masih sudah diperbaiki silakan, itu menjadi kesempatan kedua untuk mengirimkan paper yang lebih baik. Atau bisa juga di final submission, di final manuskrip tadi gitu ya. Asal tadi kalau kita semua menerima misalkan papernya itu adalah 150, berarti kita perlu punya tim yang cukup untuk bisa mengevaluasi setiap paper tersebut gitu ya. Kemudian apa ini, early use save effort letter in the system ya. Nah, ini kita tadi apa namanya, kita manfaatkan sistem yang ada gitu ya untuk menghemat energi kita dalam melakukan evaluasi supaya tidak menumpuk nanti di belakang gitu ya. Kemudian nah ini tadi peringatkan paper kalau peringatkan author kalau ternyata ada unethical conduct gitu kan, misalkan dia multiple submission ke conference yang berbeda gitu kan, atau dia republication gitu kan. Di conference yang saya kelola itu reviewnya kebetulan teliti gitu ya.
dia langsung mengirimkan notis ke saya sebagai divisi chair waktu itu, paper ini sudah republication. Jadi ya sudah, kita auto rejection. Republication ini maksudnya adalah paper itu sudah publish di conference lain, tapi tidak terindeks di IEEE. Nah, mungkin dia ingin terindeks di IEEE atau ingin online papernya itu. Akhirnya dia kirimkan ke conference kami. Reviewernya teliti, ngirim notice, oke, auto rejection. No discussion. Gitu ya. Karena apa? Itu akan masuk ke dalam self plagiarism, gitu ya. Oke, nah ini tools is not a replacement for effective peer review. Jadi tetap ada peran kita sebagai personal di situ untuk melakukan evaluasi. Non-presented paper ya, ini perlu juga kita perketat ya bahwa paper harus dipresentasikan. Tidak hadir, mohon maaf, papernya tidak masuk ke dalam proceeding saja. Ya, karena tadi conference karena di di explore itu dia tidak merekomendasikan yang non-presented. Ya, yang non-presented akan di suppress. Kalau ternyata sudah tanggung, dia sudah muncul di proceeding fisik, ya, sudah muncul di proceeding fisik, nggak apa-apa. Itu nanti di packaging list tools yang kita gunakan itu ada flag khusus untuk non-presented. Jadi nggak apa-apa, itu papernya masuk. Kalau kita flag non-presented, nanti oleh IEEE akan langsung di-exclude. Ya, jadi nggak apa-apa, dimasukkan semua, tapi jangan lupa ngasih flag non-presented. Ya, kalau flagnya lupa, ya kita akan kena nanti. Ya. Nggak presentasi, tapi muncul di proceeding. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kita sudah ada template kalimat yang berupa tidak ada jaminan bahwa paper itu bisa diterima di Explore. Ya, ini IEEE reserve the right to exclude a paper from distribution after conference including IEEE Explore Digital Library if the paper is not presented at the conference. Ya, ini sudah ada keterangan. Kemudian juga sebelum kalimat ini, misalkan bisa juga kita sampaikan bahwa the presented paper will be submitted. Ya, jadi bukan will be indexed, tapi will be submitted for inclusion in IEEE Explore. Lanjutkan dengan kalimat ini, gitu ya. Sehingga kita punya kekuatan hukum kalau ternyata paper itu tidak dipresentasikan, paper itu di luar scope IEEE, maka sudah langsung bisa kita remove dari proceeding. Nah, tapi walaupun ya ini ada beberapa keringanan ya dari ada beberapa exception lah, tergantung kebijakan dari masing-masing organizer. Ya, kita harus fair lah, ya, harus wisdom. Gitu. Ya. Oke, nah ini paper juga tidak boleh dipresentasikan oleh sembarang orang. Ya, salah satu hal yang paling mudah adalah boleh oleh sesama autor, ya, tidak oleh autor yang lain. Misalkan kan ada list of author, ada presenternya. Kalau presenternya nggak bisa first author, bisa second author, bisa kesekian atau bisa yang terakhir. Gitu ya. Terserah, yang jelas masih dalam kedekatan yang cukup dengan presenter. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi ya, kalau ingin tahu lebih detail terkait dengan bagaimana kita memastikan bahwa technical conference ini bisa berkualitas, itu bisa nanti diunduh, dilihat, dipelajari di link yang ada di sini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kebijakan di IEEE Indonesia Section. Yang pertama, untuk memastikan bahwa akhir nanti konferensinya itu memenuhi syarat diindeks oleh IEEE, maka kita memodifikasi bisnis proses yang ada di IEEE Indonesia Section supaya tadi ya ada evaluasi berkala, maka kita melakukan yang namanya first assessment dan second assessment. Ya. First assessment ini skopnya adalah mengevaluasi technical program. Kemudian nanti di second assessment itu bagaimana persiapan
materi publikasinya. Kapan pelaksanaannya? First assessment itu dilaksanakan dari mulai submission deadline sampai dengan acceptance notifikasi, sehingga ini untuk memastikan bahwa paper-paper yang diterima itu sudah memenuhi syarat ya. Kami di IEEE dari Indonesia Section memang mengirimkan perwakilan di TPC, tapi tidak bertugas untuk ya volunteer ya, itu utamanya adalah tidak bertugas untuk ikut mereview paper. Ya, kami di situ hanya membantu memberikan guideline ya supaya proses review yang dijalankan itu memenuhi ketentuan IEEE. Ya. Kemudian yang second assessment itu dilaksanakan setelah kamera ready. Ya. Nah nanti organizer akan melakukan self assessment di aplikasi yang kita miliki Simanis itu ya. Kemudian nanti akan dilakukan evaluasi oleh tim dari conference coordination. Nah ini untuk keperluan review self-assessment, organizer dimohon untuk menambahkan akun IEEE-id.conf@gmail.com ya pada conference management systemnya, bisa di EDAS atau di EasyChair ya, untuk digunakan untuk bisa kita melihat bagaimana proses yang berjalan di situ gitu ya. Kami tidak akan memodifikasi apa-apa, kami tidak akan melakukan apa-apa terhadap sistemnya, kami hanya melihat apa yang berjalan di situ. Gitu ya. Nah, kemudian tadi ya ada 3 perwakilan, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Intinya adalah di sini ya. Ini melakukan pendampingan agar proses yang berjalannya itu benar ya. Nanti bagaimana mekanismenya bisa didiskusikan ke perwakilan Indonesia Section di sana ya. Taunya dari mana itu nanti kita kan setelah kita mendapatkan approval di Simanis itu kita dapat email notifikasi ya. Di email notifikasi persetujuan itu ya ada 3 orang yang ditugaskan ya. Kebetulan di situ disebutkan ada saya salah satunya, kemudian ada Pak Dayat, juga ada Bu Riri gitu ya. Nah itu nanti sebagai perwakilan Indonesia Section di TPC. Ya. Walaupun ini nanti kami ada sekitar 10 orang ya, selain yang bertiga ini juga akan dikocok ya. Dikocok sehingga 3 orang ini keluar gitu ya. Kayak arisan gitu. Gitu ya. Nah ini nanti jadi perwakilan ini diundang sebagai reviewer ataupun TPC member pada CMS ya, supaya nanti boleh kalau mau dilibatkan untuk mereview paper ya, tapi jangan banyak-banyak karena tugas kami juga tidak hanya di conference itu gitu ya. Gitu. Nah kemudian ada beberapa kebijakan yang terkait dengan student branch ya, ada beberapa ada beberapa conference yang melibatkan student branch. Pada prinsipnya Indonesia Section merekomendasikan conference organizer itu melibatkan student branch yang ada di institusinya. Tapi tidak melibatkan mereka sebagai pelaku utama. Ya. Ada beberapa conference yang ternyata melibatkan mereka sebagai pelaku utama dan itu oleh IEEE MCE menjadi pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan, akhirnya MOU approval-nya menjadi tertunda. Gitu ya. Nah, ada beberapa ketentuan di situ gitu kan, nanti IEEE juga organizer kalau melibatkan Indonesia Section maka memberikan fasilitas bagi student branch member untuk registrasinya ya. Dan kemudian juga melaporkan ke Vitus sebagai portofolio kegiatan dari student branch. Yang berikutnya adalah kita bagaimana mengelola konflik of interest. Ya ini ada banyak kejadian gitu kan. Kita sebagai pengelola gitu kan, kemudian papernya dari kita semua gitu kan. Ya, kemudian yang mereview juga kita sendiri gitu ya. Nah tadi kan oleh Prof Yuli sudahlah itu disampaikan oleh Prof Yuli tadi di sesi pertama. Jadi saya tidak akan banyak membahas ini, tapi intinya adalah kita coba seadil mungkin ketika melaksanakan conference ya. Toh kan kalau kita
berkacanya untuk PAK juga buat apa? Atau satu conference dalam 1 tahun kan maksimal 2. Ya, kita punya 4 ya. Ya oke lah, untuk track record kita ada banyak, tapi kalau untuk menjadi angka kredit ya hanya 2 yang dihitung. Ya, jadi ya itu nanti silahkan kebijaksanaan masing-masing peneliti ya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah proses. Wah ini terlalu kecil ya, ternyata gambarnya nggak kelihatan ya. Jadi di sini itu adalah proses yang pertama. Ini kalau untuk development ada beberapa panduan yang sudah dibuat dari IEEE ya. Bisa lihat di sini. Kemudian bagaimana untuk prosesnya juga ada di sini. Kemudian untuk integrity committee-nya juga ada di sini. Nah, kemudian bagaimana proses reviewnya? Pertama, organizer ini setelah pelaksanaan conference ya. Organizer mengirimkan paper ke IEEE ya. Nanti dalam bentuk packaging list itu termasuk metadatanya dikirimkan. Kemudian direview oleh OU gitu kan, oleh MCE, kemudian nanti akan diberikan notifikasi ya apakah accept atau reject. Kalau accept berarti akan nunggu ke IEEE Explorer, biasanya MCE akan mengirimkan notifikasi bahwa proses review sudah selesai dan akan diindeks ke IEEE no later than gitu kan, tanggal tertentu gitu kan. Nah itu biasanya tanggal tertentu itu paling lambat paper-paper kita itu live di IEEE Explore, ada kalanya lebih cepat gitu ya. Nah kalau reject ini tadi masuk ke proses yang ditangani oleh Prof. Yuli dan tim tadi ya, dan seterusnya. Pokoknya kalau selama masih itu reject maka proses akan menjadi lebih panjang gitu ya, sampai ke sini tadi. Gitu. Nah isu-isu di 2023 ini tadi tolong perhatikan ketika kita memilih skema kerjasama itu ketika kita mengisi 0% itu sudah masuk dalam technical co-sponsor ya, masuk dalam technical co-sponsor ya, karena di IEEE MCE itu tidak ada menu pilihan finansial atau technical. IEEE MCE hanya melihat berapa persen. Kalau 0% langsung diset oleh sistem menjadi technical. Gitu ya. Nah, kalau di kami di Indonesia Section masih bisa memilih apakah technical atau finansial, tapi ketika memilih finansial maka akan ada warning kalau jumlah porsinya tidak 100%. Jadi misalkan pihak A 20%, pihak B 30%, pihak C 30%, total kan 80%. Lupa ngisi 20% lagi, itu sistem akan langsung memberikan peringatan. Nah ada itu organizer yang ngasih pertanyaan, kok saya nggak lolos gitu kan dari tahap itu. Silahkan dimunculkan, ternyata tadi belum 100%. Maka kita dikasih rekomendasi selanjutnya seperti apa. Ya. Oke, ini tadi technical sponsorship itu 0%, kalau full didanai oleh IEEE maka 100%, kalau di antara 1% nanti ada 2 ya, apakah di bawah 25% atau di antara 25 sampai 50. Gitu, karena kalau di bawah 25 dengan di antara 25 sampai 50 itu ada ketentuan yang berbeda. Ini tadi contoh error kalau jumlahnya tidak 100%. Gitu ya. Financial cost sponsorship needs more than 0%. Nah, kemudian status revise. Nah, ini yang terkadang kami di conference coordination itu gregetan, gitu ya. Gregetannya kenapa? Mereka organizer itu meminta prosesnya cepat. Ketika kami sudah review, sudah proses masuk ke dalam tahap revise, ternyata tidak direspon. Maksudnya tidak lama responnya, tidak di feedback lagi gitu kan. Ya sudah, ya kami nunggu juga ya, kami nggak bisa ngapain-ngapain. Gitu. Nah jadi silakan nanti saling memantau gitu kan di sistemnya, karena kan sudah ada statusnya yang akan selalu terupdate gitu kan. Jadi silakan untuk selalu memantau. Ketika sudah proses revise, silakan mulai diperbaiki. Oke, ini tahapannya ya, organizer nanti masuk ke asesor ya, di asesor. Kalau approve nanti akan masuk ke chair gitu kan. Kemudian nanti organizer juga kalau itu ternyata di approve itu akan masuk kembali ke sekretari gitu kan untuk diproses
LOA-nya, kemudian masuk lagi ke chair untuk ditandatangani, kemudian nanti menjadi selesai ya. Nah, kalau ternyata tidak juga memperbaiki persyaratan-persyaratan yang diberikan, ya mohon maaf, nanti convert-nya kita tolak aplikasi co-sponsorship-nya. Ini timeline-nya, kami berharap, terkait dengan timeline, ini ada beberapa kejadian ya. Baru-baru ini kami menerima email notifikasi dari IEEE penolakan kerjasama dengan MCI, kerjasama dengan IEEE. Ya, ditolak padahal prosesnya sudah lama. Kenapa ditolak? Pertama, skupnya di luar IEEE. Itu kan. Yang kedua, submission-nya terlalu singkat, terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan. Gitu, ya. IEEE menyarankan, memberikan rekomendasi aplikasinya itu setidaknya 1 tahun sebelum pelaksanaan. Ya. 1 tahun sebelum pelaksanaan itu yang direkomendasikan oleh IEEE, ya. Supaya tadi prosesnya bisa lebih baik dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kami pun merekomendasikan prosesnya supaya tadi di MC ini berjalan lancar, itu kirimkan dulu aplikasinya ke Simanis ya. Nanti akan kami review konten-kontennya, kalau itu sudah oke, sudah dapat LOA dari kami, baru nanti akan kita kirimkan baru nanti silakan organizer aplikasi ke MCI ya. Nah, program ini beberapa kali menerima notifikasi dari MCI juga ya sebagai section chair, banyak conference yang lompat galah gitu ya. Lompat galah ini melewati satu tahap gitu ya, melewati satu tahap, tiba-tiba ke MCI, kita nggak tahu apa-apa, diminta approval dari siapa dia gitu ya. Akhirnya ya kita biarkan saja selagi tidak ada notifikasi ke section gitu ya. Sampai 3 kali ya Prof Gam ya, itu dikasih notifikasi, kalau lebih dari itu kan sudah auto reject ya nantinya ya kayaknya ya gitu. Nah, jadi mohon diperhatikan bagi para organizer, nanti mulai tahun depan pun ini kita mulai agak lebih ketat lagi ya, akan kita adakan workshop. Jadi organizer yang akan melakukan co-sponsorship dengan IEEE wajib mengikuti workshop. Karena supaya tahu tadi langkah-langkahnya seperti apa dan segala macam. Ini nanti mungkin di akhir tahun kita akan mengadakan workshop yang ketiga sekaligus juga persiapan pelaksanaan untuk yang 2024. Ya. Baik, terakhir sudah di sesi terakhir, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kayaknya juga sama kayak Prof Yuli tadi, kelebihan saking asiknya. Terima kasih Pak Pras. Sambil kita menunggu peserta yang hadir di sini bertanya, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di channel YouTube dan Zoom ya. Pertama dari Pak Made Yadnia. Jadi kalau untuk satu makalah direview oleh beberapa reviewer, itu satu. Terus minimal paper yang masuk dalam satu conference itu berapa? Yang ketiga, persen plagiarism yang diperbolehkan. Oke. Yang pertama tadi apa, Mas? Tadi sebenarnya udah jawab sih sebetulnya. Iya, berapa reviewer per paper itu IEEE mensyaratkan 3 reviewer per paper minimal. Ya, jadi setiap paper itu direview oleh 3 orang. Kenapa? Karena itu tadi supaya ganjil. Sehingga ketika yang satu reject, yang satu accept, itu ada second opinion. Ya. Ada second opinion yang ketiga, nanti ini ternyata reject ya sudah, berarti final decision-nya adalah nanti reject gitu ya. Kemudian yang kedua tadi adalah berapa jumlah minimum paper pada suatu conference, yaitu silahkan saja hitung-hitungan BEP lah ya. Rasanya tidak ada ketentuan karena ada kalau saya perhatikan di IEEE Explore gitu kan, ada satu conference yang accepted-nya itu 30 gitu ya. Ada yang hanya 20. Ada yang satu conference itu publish papernya itu sampai 200 gitu kan. Nah, jadi memang tidak ada ketentuan, tapi ya tadi ketentuan antara porsi accepted dan submitted-nya itu wajar lah gitu ya. Gitu. Terus seksi pun kalau nggak salah hanya ada yang nggak sampai 30 ya rasanya ya. Gitu. Di kita ya di sini ya. Oke, yang ketiga tadi persen plagiarism. Persen plagiarism di IEEE plagiarism guideline itu adalah 30%. Ya. 30% juga kalau kita lihat
kalau kita lihat ada ya, ya di cross check, di cross check di apa di email apa di aplikasi cross checknya itu kan ya itu 30%. Jadi kalau 30% di cross check itu langsung masuk ke merah gitu ya. Langsung kita kasih notif merah di situ. Nah itu perlu kita cek apakah 30 itu sudah exclude reference atau masih termasuk reference. Kemudian juga kalau sebenarnya secara lebih detail ada ketentuan individual similarity-nya. Ya. Kalau kita mensyaratkan 30% itu berarti individualnya berapa. Itu ada di panduan. Nanti bisa di-download di website panduan itu kalau kita sebagai organizer sudah dapat email terkait dengan crossref itu sudah lengkap poin-poin yang harus kita lihat nanti. Ya, gitu. Terima kasih. Lalu Boleh Pak? mangga Pak. Oke. Oke, pertama similarity 30% ya. Tapi Bapak Ibu mungkin banyak yang dosen ya. Jadi kalau untuk PAK saya kebetulan melihat dekan saya juga hadir di sini. Untuk keperluan PAK itu nanti juga akan dilihat similarity per item, per paper yang direferensi. Jadi itu maksimal hanya 3% kalau nggak salah ya. 3%. Individual 3%. Nah, totalnya malah 15%. Oh, bukan. Jadi terserah sekarang. Oke, mungkin 20% udah bagus kan kalau untuk IEEE udah accept gitu ya, udah bagus. Tapi untuk keperluan PAK Bapak Ibu sebagai dosen ya mungkin nggak terpenuhi ya. Jadi itu juga perlu diingat. Ya itu pertama. Terus yang kedua yang terkait dengan MOU tadi belum ada pertanyaan sih, tapi tadi disampaikan Pak Pres di belakang. Jadi seringkali kami itu menerima permintaan approval MOU oleh suatu konferensi yang kami belum pernah dengar namanya gitu. Karena belum pernah mengurus LOA ya dengan IEEE Indonesia Section melalui Simanis. Jadi dan kemudian sering banyak yang tanya, kok nggak segera di-approve Pak? Lah gimana kalau nggak punya LOA masa mau kita approve? Kan kita nggak punya apa-apa, nggak punya informasi apa-apa. Jadi MOU baru akan di-approve ketika LOA sudah beres. Itu mungkin lebih tegasnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi istilah saya lompat pagar gitu ya. Pagarnya belum diketok tapi tiba-tiba udah ada di belakang rumah. Kan kita kaget gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan. Oke, selanjutnya dari Pak Wildan Alasid, ISMII ya konferensinya. Mohon izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk melakukan extend deadline call paper di website dan di EDAS meskipun ditentukan tanggal deadline-nya di LOA? Diperbolehkan. Itu juga menjadi best practice secara internasional. Ya. Ya. Di mananya? Oh, enggak. Oh ya, oke. Nah, jadi itu nanti silakan ya kalau memang misalkan gini, sampai kita punya deadline awal itu adalah 1 Juni misalkan gitu ya. Pelaksananya Agustus. Itu kan masih ada 3 bulan. Nah, papernya ini masih ada 50, target saya 100 ya, enggak apa-apa. Di-extend lagi gitu, tapi report ke kami gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan, bisa di-update. Juga adalah meminta revisi ke MCE untuk merevisi MOU-nya dan itu bisa dilakukan. Sebagai contoh gini, jadi ada sebuah conference yang ketika mengisi MOU itu mengisi jumlah reviewer per paper itu 2. Langsung kita dapat teguran dari Region 10. Ini kok hanya 2 gitu. Terus solusinya si organizernya itu diminta untuk merevisi MOU-nya dengan MCE. Ya. Jadi itu mungkin sebagai contoh ya. Terima kasih. Memang ada beberapa hal yang nanti akan diminta untuk revisi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Chandra ya, ICITDA. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah ketentuan terkait jumlah minimal paper tadi sudah dibahas ya. Yang nomor 2, dalam satu conference minimal harus berapa negara untuk afiliasi author agar bisa diterima di IEEE? Oke. Kalau tadi ya standarnya diversity lah ya. Ada ya kalau kami di conference yang kami kelola itu kami panduannya POPAK. Ya. Di POPAK itu misalkan untuk internasional kan 5 negara.
Kemudian jumlah autornya atau presenternya itu 10 ya, apa 7 ya? Saya lupa gitu ya. Nah itu, jadi misalkan begini, 5 negara tapi masing-masing satu, itu juga kurang. Ada kalau misalnya ketentuan jumlah autor 5 dan 7 kalau nggak salah ya. Jadi 5 negara dan 7 presenter gitu kan yang dipresentasikan. Gitu. Saya panduannya dari situ saja. Karena kalau dari nggak tahu mungkin lebih tepat ke Bu Prof Yuli tadi ya nanyanya di secara TPIC berapa yang Nanti kita tanyakan dulu. iya. Nah, nanti kalau pas kembali kita Iya. tanyakan. Moderator aja nanti ingatkan. Oke, terus satu lagi ya teman dari Pak Chandra, apakah boleh jika ada paper yang menambahkan autor setelah revisi? Misalnya pas submit 2 autor, setelah revisi jadi 3 autor. Begini, pada prinsipnya adalah selagi paper itu belum publish, silakan melakukan revisi. Ketika paper itu sudah presented, artinya sudah masuk proceeding, sudah tidak bisa lagi diubah. Karena itu gini, kita kan mengirim paper ke IEEE by system, lewat packaging list. Kalau itu kita revisi, kita harus melakukan korespondensi yang sangat ketat dengan MCI. Ya silakan saja kalau mau, tapi kami tidak merekomendasikan, gitu kan? Karena juga kalau ternyata nanti paper yang dia miliki dan paper yang di proceedingnya berbeda kan juga menjadi masalah, gitu kan? Jadi intinya adalah kalau saya selalu membuat batas selagi saya belum memproses program book dan proceeding, silakan lakukan revisi semaunya. Tapi begitu saya sudah buat proceeding, saya nggak mau kerja 2 kali. Ya, sudah selesai. Tambah sedikit Pak. Enggak. Kapan kita boleh mengubah nama authorship-nya ya, menambah atau mengurangi? Saya kira ketika kita sudah menandatangani copyright form, itu kita sudah terikat. Oh iya, betul. Ya. Ya. Iya kan? Itu Betul, kan betul. copyright form itu kan hak Iya. hak ciptanya. Ya, jadi itu mungkin batasnya kalau menurut saya loh ya. Batasnya Oke, itu. terima kasih. Bisa juga. Tapi itu bisa diedit loh. Saya perlu dicek nanti. Rasanya bisa diedit. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Pras atas materinya. Sudah ya? Kita masih ada satu materi Oh lagi ya. iya, materi lagi, betul. Dari Pak Dayat, Baik. sebelumnya saya sapa dulu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Pras. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya, Jadi kalau ini ada dikti apa ya? Kesepakatan dikti. oh iya, sama. Kalau di IEEE kayaknya nggak ada ya. Kita ada paling dikti aja. Tapi tadi ya intinya nggak boleh satu institusi aja. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Pak Dayat, monitor Pak Dayat. Oke, ada sih di list. Oke, Pak Dayat sudah join ya dari tadi ya. Mungkin akan share screen Pak Dayat. Oke. Izin share screen. Oh iya, silakan Pak. Udah Pak? Siap, silakan dimulai Pak. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Menarik sekali mengikuti paparan dari 2 materi ya, dari siang sampai ini mungkin udah sore, udah capek semua kayaknya. Tapi ini di materi yang terakhir ini saya akan membawakan mengenai self-assessment report di Simanis. Kenapa perlu self-assessment ya? Sebelum masuk ke meja TPIC tadi itu yang dijelaskan oleh Prof Yuli itu kan serem ya. Lebih baik kita koreksi diri sendiri dulu gitu sebelum kita submit ke IEEE pusat apakah udah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kualitas, semua papernya masuk ke scope. Nah, itu kita nilai sendiri gitu. Kalau memang udah oke, baru kita yakin untuk ke submit ke situ. Harapannya apa? Harapannya proceeding yang kita submit itu tidak di-reject ya. Jadi semuanya itu bisa accepted gitu, seperti itu. Mungkin sedikit overview di sini kebijakan dari IEEE Indonesian Section mulai dari tahun 2023 seluruh
proses untuk submit LOE sampai ke reporting dan donasi itu akan melalui satu sistem informasi yaitu Simanis. Ini bisa diakses di simanis.ieee.id. Ini informasi bagi Bapak Ibu yang baru join atau yang belum mengikuti WCM yang pertama. Itu mungkin bisa dilihat-lihat di website Simanis. Nah, di sini di Simanis sendiri ada 3 step gitu ya. Yang pertama yaitu conference sponsorship, yaitu submit LOE, bagaimana organizer itu melakukan submit LOE di Simanis, itu bisa dilihat di channel YouTube dari Indonesian Section. Ini linknya udah saya sertakan. Terus step yang kedua yaitu self-assessment, yaitu conference monitoring. Kenapa kita perlu monitoring? Karena tadi itu apa yang dijelaskan oleh dua pemateri sebelumnya, itu kan kebijakan-kebijakan gitu ya. Jadi gimana kebijakan itu bisa diimplementasikan oleh organizer, apakah itu 100% diimplementasikan atau hanya 50% atau hanya 10%, itu nanti kita bisa lakukan monitoring gitu ya. Jadi kalau misalkan masih 50% kayak jumlah reviewernya ternyata 2, itu bisa kita ingatkan gitu ya. Ini harus ditambah jumlah reviewernya jadi 3 gitu. Itu gunanya kita self assessment di sini. Jadi kalau ada revisi-revisi yang kurang-kurang, kita masih bisa perbaiki gitu ya sebelum disubmit ke IEEE pusat. Terus yang terakhir yaitu conference reporting dan monitoring. Insya Allah ini mungkin akan kita share atau kita pada saat WCM 3 kalau nggak salah. Jadi di sini langsung aja ke conference monitoring. Di sini ada dua step gitu ya. Yang pertama yaitu process assessment, seperti yang tadi dijelaskan Pak Pras, yaitu waktunya antara submission deadline sampai acceptance notification. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi per review proses. Di sini mungkin nanti ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu isi terkait per review proses, seperti jumlah reviewernya berapa, terus satu reviewer itu desain berapa paper, itu tolong diisi dengan sejujur-jujurnya ya. Karena mungkin ini bisa beda sama yang di proposal, katakan di proposalnya itu untuk satu paper 3 reviewer, ternyata di aktualnya cuma 2 atau bahkan mungkin bisa lebih gitu ya, ada yang 5, ada yang 4. Jadi tolong diisi sejujur-jujurnya. Terus yang kedua yaitu second assessment, ini dilakukan setelah kamera ready ya. Ini tujuannya untuk mengevaluasi apakah proceeding yang mau Bapak Ibu submit ke IEEE pusat itu apakah sudah sesuai sama yang tadi itu, yang kebijakan IEEE terkait scope sama kualitas ya. Jadi kalau di second assessment ini mungkin kita mendapatkan satu paper yang mungkin out of scope, jadi mohon maaf itu kita sarankan untuk di remove ya dari proceeding yang mau disubmit. Karena kan tadi udah dijelasin kalau gara-gara satu tapi di reject semua itu kan kasihan yang lain gitu. Jadi di second assessment ini jadi perlu Bapak Ibu ingat sebelum submit ke IEEE pusat, tolong ininya disubmit di second assessment. Semua proceeding atau semua paper yang akan disubmit di IEEE pusat. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat proses dari self-assessment di Simanis ya. Yang pertama ini ada beberapa nomor gitu ya. Ada beberapa nomor. Jadi di sini ada nomor 1, 2, 3 itu menunjukkan langkah-langkah yang harus Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu isi ya. Misalkan di step initial step ini Bapak Ibu harus memastikan bahwa login sebagai organizer. Terus yang kedua itu Bapak Ibu klik conference monitoring. Yang ketiga, Bapak Ibu klik self assessment, nanti akan muncul form seperti ini. Sini akan tertera yaitu LOE yang sudah komplit ya, yang sudah komplit. Kalau LOE-nya belum komplit, itu tidak akan muncul. Ini step keempat. Terus di sini Bapak Ibu pilih aja yang mau dilakukan self assessment. Misalkan di sini icon key, nanti akan muncul conference name-nya apa, terus Bapak Ibu masukkan
conference record number yang waktu Bapak Ibu submit LOA ke MOU ya, MOU ke MJA kan mesti dapat conference record number. Terus di step ke-7 Bapak Ibu tinggal save dan next saja. Di sini akan muncul pop-up, kalau yakin bisa langsung yes. Nah ini untuk first assessment yang pertama, di sini ada 2 step kayaknya. Yang pertama itu Technical Program Committee, di sini Bapak Ibu akan ditanya struktur dan jumlah dari member TPC. Di sini Bapak Ibu bisa isi ini contoh ya. Mungkin ini untuk setiap organizer itu mungkin beda strukturnya. Di sini sebagai contoh ada TPC chair, track chair, dan TPC member. Terus yang kedua, committee reviewer ini untuk melihat jumlah reviewer dari katakan ada 100 atau 50 itu yang dari akademia berapa, yang dari industri berapa. Dan nanti Bapak Ibu juga diminta untuk mengupload detail dari TPC member ya dan reviewer itu dalam satu file. Ini dibuat dalam bentuk PDF, formatnya bebas terserah. Jadi misalkan seperti ini, jadi chairnya ini siapa sama afiliasi jangan lupa ya Bapak Ibu, chairnya misalkan Dr. Budi, track chairnya ini ada 3, TPC membernya ada 3, terus reviewernya dibuat dalam bentuk tabel ya. Jadi ada reviewer name, afiliasi, sama email. Ini hanya contoh proses penyelesaiannya seperti itu. Terus di sini di step yang ke B, yaitu peer review proses, di sini ditanya misalkan CMS-nya apa, katakan menggunakan EDAS atau SIGCHAIR, terus minimum number reviewer per submission, misalkan 3 maksimum. Jadi setiap reviewer itu desain berapa paper, di sini contohnya 5 atau tadi dijelaskan kalau nggak salah kurang dari 11 atau 12 gitu ya untuk satu reviewer. Sebenarnya 5 aja udah, kalau saya sendiri udah enak gitu ya. Dan dengan 5 atau lebih dari 5 itu udah ini. Terus type review-nya apa, blind atau double blind, tadi udah dijelaskan sama Pak Pras. Terus di sini berapa lama yang dibutuhkan oleh reviewer, misalkan 2 minggu, ya paling normal itu 2 minggu sih. Terus review kriterianya apa, Bapak Ibu jelaskan. Di sini ada novelty, paper struktur, clarity, terus ini adalah kita accepted paper front yes, pakai indicate, terus yang melakukan keputusan siapa, TPC. Biasanya tadi kan ada kayak apa, rapat gitu ya, rapat TPC. Nah ini mungkin perlu dicatat kan independent section kan ada 3 itu ya, 3 representative TPC. Jadi waktu decision accepted atau enggak itu sebaiknya TPC yang 3 itu diundang gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan terjadi apa-apa gitu ya. Yang tadi di second assessment itu kan kita lihat semua list paper yang mau disubmit. Kalau di situ ketahuan ada satu paper yang tidak sesuai scope itu kan kita minta untuk di remove, itu kan kasihan autornya ya, udah di accept tapi ternyata tentunya nggak bisa diikutkan ke proceeding. Nah untuk menghindari hal itu sebaiknya waktu proses decision itu 3 representatif tadi itu dari IS tadi itu diundang gitu ya. Jadi mereka bisa ngasih saran atau seperti apa, apakah paper ini layak atau enggak. Itu untuk menjaga hal-hal yang buruk di belakang. Terus yang ke-9 yaitu Israfis manuscript check. Nah ini perlu dilihat ya. Ini TPC wajib melihat apakah yang paper yang review, yang revisi itu udah benar-benar sesuai sama komen dari reviewer gitu ya. Kan biasanya ada yang nggak ngecek gitu ya, cuman begitu dia dibalikin kamera ready dia nggak ngecek lagi itunya apakah sesuai sama komen reviewer atau enggak. Karena pada dasarnya komen reviewer itu kan juga membangun kualitas dari paper author sendiri gitu. Kalau ada kejadian seperti itu, ya mungkin ditanyakan lagi ke autornya mau merevisi sesuai dengan komen reviewer atau enggak.
Kalau autornya ngeyel nggak mau ya mungkin terpaksa harus dicek. Terus yang ketiga, yang terakhir itu upload dari bukti paper review. Jadi di sini ada, kita minta 10 ya, 10 sampel minimal, kalau bisa lebih banyak juga nggak apa-apa. Jadi kita minta 10 paper minimal yang di-review itu seperti apa sih papernya, dan komen-komen review seperti apa, apakah komennya ngasal atau membangun atau seperti apa. Tadi pemateri yang pertama juga melakukan checking di paper review gitu. Nah, ini contoh formatnya seperti ini. Jadi ini saya ambil satu aja ya. Jadi ada judul paper, autornya siapa, terus reviewer 1, 2, 3 apa, detail komennya seperti apa, terus nanti di sini putusan dari organizer itu apa, apakah di reject atau submit berdasarkan komen reviewer. Nanti ini kan bisa kita lihat komennya itu komen yang membangun atau cuman komen yang ngasal gitu ya. Berarti kalau komen yang ngasal berarti reviewer itu mungkin perlu di-exclude dari reviewer list gitu. Karena dia belum bisa ngasih masukan yang bagus. Jadi ini disubmit ke yang tadi, yang ke form yang ini. Submit ini maksimal 3 mega ya, semoga cukup dengan 10 sampel itu. Terus langkah selanjutnya yang nomor 15 di save. Jadi Bapak Ibu setelah ngisi harus di save dulu ya, di save dulu baru di submit. Jadi kalau ada perubahan Bapak Ibu save dulu baru di submit. Jadi jangan submit dulu, tapi di save dulu datanya. Kalau udah yakin baru di save. Kalau misalkan Bapak Ibu perlu revisi isiannya, itu bisa Bapak Ibu bisa logout gitu ya, logout terus login lagi, terus Bapak Ibu isi lagi yang kurang-kurang atau yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu pertama kali save dulu baru di submit. Nanti di sini ada keterangannya, yakin di submit atau enggak. Nah, di sini setelah submit statusnya akan berubah, jadi first assessment complete gitu ya. Bukan complete, first assessment submitted. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya apa sih maksud dari masing-masing status gitu ya. Terus sekarang kita ke second assessment. Second assessment ini langkahnya mungkin agak berbeda dari yang first assessment ya. Jadi kalau yang first assessment itu kita klik conference terus self assessment, tapi untuk yang second assessment ini kita kliknya di monitoring SA. Jadi monitoring SA nanti akan muncul muncul nama konferennya. Terus pastikan bahwa statusnya udah komplit. Kalau statusnya masih submitted, itu Bapak Ibu nggak akan bisa melakukan second assessment. Jadi pastikan komplit. Komplit ini artinya asesor udah menilai, udah memberikan masukan untuk yang first assessment. Kalau udah komplit, Bapak Ibu tekan yang ini, yang gambar mata ini. Nanti akan ada pertanyaan lagi. Di sini akan muncul komen dari asesor, misalkan komennya apa. Ini contohnya oke gitu ya. Misalkan ini komennya apa, itu bisa dilihat di sini. Ini yang second assessment, yang pertama yang bagian itu submission ya. Misalkan di sini total number review submission ada 90, accepted papernya ada 50, targetnya 50. Terus tadi itu yang diversity author itu tulis saja ada Indonesia saja atau cuman satu institusi gitu ya, atau bahkan nggak satu institusi, kalau di kita itu pusat riset gitu ya, jadi satu kayak fakultas atau satu jurusan gitu. Itu di sini. Terus yang bagian kedua proceeding, di sini ada beberapa checklist ya. Ini hanya memastikan aja Bapak Ibu udah sesuai dengan mungkin aturan dari IEEE gitu ya, format, terus English-nya harus bagus, writing-nya, topik, scope, terus similarity score kurang dari 30%. Bapak Ibu checklist, tapi ini kan hanya data yang Bapak Ibu masukkan ya. Nanti kita bisa cek secara sendiri gitu kan, karena ada tadi itu diminta untuk meng-add akun dari IEEE Indonesian Section di EDAS atau EasyChair. Nah, itu bisa kita cek kebenaran dari data Bapak Ibu semua. Terus ini ada form assessment yang tadi saya bilang.
bahwa semua proceeding atau paper yang akan disubmit itu Bapak Ibu download dulu ini formnya seperti ini. Jadi paper title apa, scope di IEEE apa, terus alasan kenapa harus bisa masuk gitu ya, bisa masuk untuk dipublish, terus similarity score-nya berapa. Ini Bapak Ibu tulis di form Excel, terus diupload lagi ke form upload ini. Terus jangan lupa klik save. Kalau udah save, nanti Bapak Ibu tinggal submit aja, tinggal submit, kita tinggal nunggu ininya komplit dari asesor. Nah ini statusnya ini ada 5 ya. Ada draft itu berarti Bapak Ibu baru mulai, yang ini masih di initial stage tadi itu, belum masuk ke first assessment dan apalagi ke second assessment. Terus statusnya yang kedua, first assessment submitted, itu artinya organizer itu melakukan self assessment yang pertama dan akan dievaluasi oleh asesor. Kalau asesor sudah melakukan assessment gitu ya, sudah memberikan komen-komen, baru nanti asesor akan komplit. Kalau udah first assessment komplit, organizer akan bisa melanjutkan ke second assessment. Terus begitu seterusnya, second assessment submitted sampai ke komplit ya. Terus di sini ada reminder email, jadi Bapak Ibu kalau udah masuk ke waktunya untuk first assessment maupun second assessment akan ada email. Jadi tolong bagi organizer untuk cek email gitu ya, apa sudah ada reminder atau belum. Ini reminder ini otomatis sih, biasanya jam 12 malam kalau misalnya. Itu akan ada email reminder. Jadi ini berdasarkan waktu yang tadi itu, yang kalau first assessment berarti kan antara submitted sama acceptance notification kan ya, antara itu. Terus kalau second assessment ya setelah kamera ready, itu pasti ada ininya, pasti ada emailnya. Terus ini kalau contoh email, kalau first assessment-nya komplit. Ya paling itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dayat atas penjelasannya ya, terutama terkait teknis Simanis. Sambil menunggu pertanyaan, ada pertanyaan dari satu peserta. Jadi apakah bisa proses Simanis dan daftar di IEEE itu dilakukan secara berbarengan gitu Pak? Gimana Pak? Ya, kalau itu idealnya harus Simanis dulu ya. Simanis dulu, baru dapat LOE, baru submit ke MCA. Itu idealnya seperti itu. Tapi teori kebanyakan itu kan paralel gitu ya, paralel. Jadi Simanisnya submit, MC-nya juga submit. Kalau saran saya sih Simanis dulu, terus ke MCA. Tapi kalaupun memaksa harus ke MCA itu mungkin jangan disubmit dulu gitu ya. Jadi di draft aja di MCA-nya, tapi jangan disubmit dulu. Kalau sudah disubmit itu, kalau kita mau revisi itu kan agak susah ya, harus email segala macam gitu ya. Tapi kalau kita ngedraft dulu di MCA-nya, kita isi-isi sambil nunggu si manisnya dapat LOE. Nah, nanti setelah dapat LOE itu isian yang ada di MCA itu harus sama yang ada di LOE di si manis. Jadi jangan ada yang beda gitu ya. Itu boleh paralel, tapi dengan catatan MC-nya jangan disubmit dulu, cuma di draft aja gitu. Jadi paralel dengan drafting ya sebetulnya ya? Iya, paralel aja. Ya. Karena di aplikasi yang MC itu kalau nggak salah mereka minta nama perwakilan dari sponsor ya. Dalam hal ini Indonesia Session di TVC Share gitu. Jadi harusnya memang sekuensial sih harusnya. Oke, baik, terima kasih. Terus di Zoom ada yang bertanya. Bu Ananda ya, apakah kita bisa mendapatkan file PPT-nya? Jadi yang dari Prof Yuli kayaknya nggak bisa ya. Jadi tapi yang dari Pak Pras harusnya bisa, nanti bisa di-share. Oke, itu kita masih ada beberapa menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang onsite atau yang bergabung via Zoom atau YouTube, saya persilahkan untuk bertanya ya. Kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, bisa untuk materi yang 3 tadi gitu. Oh, silahkan. Ada yang question ya. Pak Rizky ya.
Masih di mute. Oh, mungkin unmute-nya harus sama admin. Oh, Pak Rizky. Pak, ini unmute-nya bisa lempar. Oh ya bisa. Masih mute ini Pak Rizky. Oke, sudah. Oh ya. Oke, silakan Pak. Nama dan asal institusi, lalu Oke, pertanyaan baik. lengkap Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. sore. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada UNESA yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada narasumber dari IEEE Indonesia Section. Izinkan perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dari Universitas Amiko Purwokerto. Kami rencananya akan menyelenggarakan IGDC yang ke-7 tahun ini. Izinkan saya menanyakan beberapa hal terkait penyelenggaraan konferen, mungkin bukan hanya dari satu narasumber, mungkin juga yang lainnya tadi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah untuk tadi sudah dibahas penggunaan video gitu. Selain jaringan, adakah alasan lain yang memperbolehkan presenter itu menggunakan video? Tadi kan disebutkan bahwa kemungkinan ada alasan jaringan internet gitu sehingga dia harus menggunakan video walaupun di sesi tanya jawab tetap harus hadir. Nah, itu yang pertama. Saya lanjutkan pertanyaan atau dijawab dulu ya, Pak? Boleh Pak diselesaikan dulu nanti saja. Selesaikan. Ini terkait perijekan di awal gitu. Apakah diperbolehkan atau etis ketika publication chair itu melakukan reject di awal gitu. Jadi belum masuk ke sesi review gitu. Kalau similarity oke, kita nggak akan ragu rejectnya. Tapi mungkin terkait keterbaruan gitu. Apakah etis atau diperbolehkan ketika publication chair di awal itu kita udah ngeliat ini tanpa ada kebaruan sama sekali terus langsung kita reject, apakah itu etis atau tidak ketika tanpa itu melalui proses review, karena sama-sama kita ketahui kalau di ADAS sudah masuk ke proses review itu kan kena cas. Nah itu salah satunya. Yang terakhir mungkin yang ketiga ini terkait narasumber yang kedua tadi ya, kan berbicara terkait sponsor gitu. Selama ini kan kami memang mandiri gitu penyelenggaraannya, belum pernah terdapat sponsor yang besar gitu. Mungkin adakah dari narasumber punya tips dan trik gitu dapat sponsor yang besar. Nah, terus kira-kira sponsor yang kayak apa yang mau ikut join sama conference biasanya? Mungkin itu aja Pak Isman, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa ke Prof. Yuli atau Pak Pras ya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah terkait penggunaan pre-recorded video Pak. Jadi apakah ada alasan lain selain jaringan yang memperbolehkan peserta itu menggunakan pre-recorded video? Jadi ini kita lihat terus perkembangan ya. Sebelum COVID nggak boleh, harus on-site, harus show. One author at least one author harus hadir presentasi, nggak boleh online. Begitu COVID, polisinya IEEE berubah. Boleh, jadinya online semua juga. Nah, ini sekarang kan lagi transisi lagi nih. Secara keras apakah harus full offline itu belum keluar. Ya. Jadi ya wait and see. Nanti begitu dibilang oke, ini udah nggak ada lagi, harus offline, maka nggak ada pre-recording, nggak ada apa-apa lagi terkait online. Jadi panitia pantau terus perkembangan, ya kan? Kami juga misalnya kita lihat kondisi gitulah, apakah hybrid atau nanti full offline, kita lihat kondisi. Karena kan kita ikuti kebijakan IEEE, jadi nggak bisa buat sendiri kebijakan, ya. Nah, selama dia belum memaksa harus, di situ kita bisa bermain, ya. Tapi begitu nanti dia bilang harus, balik lagi, kita harus ikuti. Kira-kira sementara itu sih jawaban dari saya ya. Ketika masih hybrid, kemudian presenter itu hanya memutarkan videonya saja, tapi presenternya hadir itu boleh ya? Boleh, karena kan nggak ada bedanya. Oke. Gitu. Dan itu sudah terjadi selama waktu COVID begitu.
karena yang diputar ya? video yang diputar karena takut tadi jaringan, tapi begitu tanya jawab baru Iya, on live, lagi dia. oke. Oke, baik, terima kasih. Mungkin jelas ya Pak Rizky. Oke, nomor Oh, mohon maaf izin, Oh, ya. alasan selain itu boleh nggak? Misalnya apa gitu yang lain gitu, atau kita hanya menerima karena alasan jaringan ini saja? Mungkin kan dari beberapa negara bagian yang lain kan di sana misalnya malam gitu ya, Ya. ketiduran atau gimana gitu. Nah ini gimana nih? Oke, misalkan karena kemalaman, ya. Iya, Presenter hadir nggak? nah ini yang Intinya mungkin di situ. perlu. Intinya di situ. Intinya adalah presenternya ikut, kalau misalkan kita putar video, presenternya ikut mendengarkan videonya dia sendiri nggak? Ya, kalau tidak, nggak bisa. Gitu ya. Kalau tidak nggak bisa. Jadi intinya adalah ketika video itu diputar, dia harus ikut menyaksikan. Sehingga saat ada sesi tanya jawab, dia sudah bisa langsung. Artinya kalaupun dia tidak ikut, kan gini, kalau kemalaman, kemudian dia tidak ikut, di sesi tanya jawab pun kan dia tidak ada. Ya udah, dia tidak masuk dalam hitungan presentasi. Iya. Oke. Nah. Oke, bangga Pak. Saya pernah melihat minimal 2 konferensi yang saya pernah ikuti ya, walaupun bukan sebagai peserta tapi sebagai tamu gitu, yang mengatur jadwalnya itu sangat pinter. Jadi jadwal untuk orang presenter dari Eropa misalkan itu dijadwalkan siang hari. Kemudian untuk presenter kalau dari daerah Asia gitu mungkin oke lah sama waktunya, kita anggap sama gitu ya. Tapi kalau Amerika biasanya mereka taruh pagi sebelum jam 10 misalkan atau sebelum jam 11. Terutama kalau beda jamnya sampai 12 jam gitu. Jadi bisa diatur seperti itu, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Prof. Baik, saya akan bacakan pertanyaan kedua ya. Jadi bolehkah editor TPC mungkin ya, TPC melakukan reject sebelum masuk ke sesi review? Oke. Diperbolehkan. Ya. Jadi begini, proses review itu tergantung dari kita sebagai organizer. Apakah kita akan melakukan review secara berkala sejak paper itu masuk, sejak submission pertama, atau kita menunggu sampai deadline? Gitu ya. Kalau ternyata kita antisipasi papernya, wah ini bisa banyak nih dari history conference selanjutnya itu ada yang sampai 300 submission misalkan, sehingga kami melakukan reviewnya itu sejak awal submission, silahkan. Gitu kan. Saya ada pengalaman notifikasi deadline-nya itu belum sampai, tapi sudah ada reject. Banyak alasan, gitu ya, dari penyelenggaranya. Jadi tidak masalah, ya, tidak masalah, gitu. Karena itu sebetulnya kalau itu hanya sebatas-batas waktu, ya. Kalau ternyata kita ingin melakukan secara berkala, ya nggak masalah. Gitu. Oke, baik. Lalu pertanyaan terakhir, mungkin ini mewakili conference organizer yang lain ya, bagaimana mendapatkan tips dan trik mendapatkan sponsor gitu ya. Barangkali bisa dijawab gitu. Tips mendapatkan sponsor itu adalah, oh ya, patron. Mungkin sponsor maksudnya ya. Ya, maksudnya di sini adalah patron ya, karena kalau sponsor bagi IEEE itu adalah dari organization unit dari OU. Jadi itu adalah patron. Patron itu kan ada macam-macam, ada gold, silver, bronze, dan seterusnya gitu ya. Nah, tipsnya bagaimana? Wah, ini saya juga agak pengalaman kalau ini ya. Karena biasanya itu ada faktor kedekatan dengan mitra industri. Ya, di mana kita dekat dengan mitra industri, dan mitra industri itu misalkan punya dana gitu kan, itu juga bisa kita ajak sebagai sponsor. Atau misalkan ya industri macam-macam ya, bisa industri BUMN, bisa juga misalkan penyedia barang gitu ya, langganan-langganan penyedia alat lab misalkan, itu juga bisa kita cek gitu. Misalkan saya sudah pernah secara informal bilang misalkan ke salah satu mitra gitu kan, bisa nggak jadi sponsor ya untuk conference saya? Oh bisa, silakan aja masukkan proposal. Tapi kami minta waktu ya ngisi workshop, ya silakan gitu ya. Nanti kita atur waktunya. Seperti itu. Jadi biasanya mungkin, oh ya monggo Prof Yuli. Oh belum. sudah selesai. Udah. Oh saya cuma goyang-goyang. Ya udah disuruh ngomong juga ya. Baik.
ada beberapa tips lah ya supaya bisa menggait sponsor. Tapi kalau nggak dapat sponsor juga dan stres, ya udah jangan jadi organizer. Lebih baik ikut aja conference orang gitu, jadi nggak ada stres gitu ya. Jadi nggak mesti banyak publikasi itu harus jadi organizer, enggak. Karena begitu banyak udah conference, jadi nggak perlu lagi. Oke, sekarang mungkin ya udah pokoknya kepingin ya. Pertama, misalnya nih kampusnya enggak? Pak Rizky ini yang danain kampus ya? Halo? Hang ya? Halo Pak Rizky? Iya, tadi sedikit putus-putus ini. Kampusnya ya? Yang mengadakan konferensi ini dari kampus? Iya, kebetulan ini sudah yang ke-7. Cuman Oke, ada kalau nggak dari kira-kira? kampus ada beberapa peluang. Dulu ada dikti ya, sekarang ada. Tuh, berarti Bapak minta dana ke dikti, bantuan untuk conference Pak. Itu bisa 150 juta ya? Oh, udah turun. 50 juta, Bu. 50 juta ya. Karena atas nama kampus, jadi bisa. Ya, udah satu. Terus ini kan berarti punya kampus. Atas nama fakultas atau universitas? Universitas. Suruh rektornya, dekannya itu pasti sudah punya jaringan. Minta dan biasanya dapet ya alumni-alumni ya itu kan mereka udah banyak tuh hubungan kemana-mana. Biasa itu dapet 100 udah banyak beratus ya enggak? Gitu Pak ya. Tadi ya jalurnya pimpinan ya. Jadi pimpinan tuh jangan jadi penanggung jawab doang Pak ya, tapi mencari sponsor. Itu dan biasanya dapat karena mereka sudah pimpinan. Terus iya. Yang ketiga kan misalnya kita ada riset group ya kan terus beli alat berarti kan kita udah punya koneksi tuh dengan industri dengan perusahaan-perusahaan ya yang related dengan kita itu bisa kita sentil-sentil. Saya beli alat ini gitu kan. Kontribusi dong, banggain dong, pokoknya pinter-pinter lah Pak membujuk gitu ya. Seperti itulah kira-kira Pak itu garis besarnya. Insya Allah dapat sih kalau atas nama kampus ya, insya Allah dapat. Ya, izin menanggapi Bu. Sebenarnya kalau untuk yang sponsor-sponsor ya, yang kecil-kecil sih memang ada beberapa. Tapi tadi kan berbicaranya ini sponsor yang skalanya agak besar. Ya, kalau gajah itu biasanya pimpinan Pak. Gajah harus lawan gajah. Oke, siap Bu. Ya. Oke, jelas ya Pak Rizky ya. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Oke, tampaknya kita sudah memasuki akhir dari acara ya udah lebih 7 menit gitu ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, Prof. Yuli, Pak Pras, Pak Dayat yang sudah memberikan materi yang luar biasa ya, terutama untuk kita sebagai conference organizer agar bisa melaksanakan ya kegiatan conference sesuai dengan standar IEEE sehingga nanti pada saat proses publikasi relatif tidak ada hambatan ya mudah-mudahan. Oke, baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ya sebenarnya berakhir juga sesi workshop pada hari ini. Misalnya kita akan ada workshop ketiga bulan apa Pak? Ketiga itu Desember ya? To be announced. Oh, to be announced. Oke. Tapi insya Allah tahun ini masih ada satu lagi gitu ya. Baik. Baik, saya tutup workshop hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sebagai conference organizer. Oh, boleh. Oh, mangga. Oh iya, siap. Maaf, sebelum ditutup, saya Yasir dari UMS, menyambung pertanyaan Pak Rizky tadi, kalau kita bisa mereject artikel sebelum masuk review, apakah nanti acceptance rate-nya dihitung dari submission atau hasil review? Dari awal. Dari submission ya? Dari seluruh submission. Oh nggih. Terima kasih. Jadi di jurnal itu juga berlaku seperti itu. Berarti sama. Sama ya. Jadi di associate editor sebelum sampai ke reviewer, mungkin associate editornya udah menolak. Nih, barangkali fokus and scope-nya enggak masuk gitu ya. Misalkan scope-nya enggak masuk, udah jelek banget lah pokoknya gitu, bisa langsung. Terima kasih. Oke, baik. Oke, kita
benar-benar menutup sekarang ya. Baik, kita tutup acara workshop hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir secara online. Ya, tetap semangat. Kita di sini membantu Bapak Ibu supaya bisa lancar organisasi ini. Amin. Terima kasih. Izin Bev. Oh, enggak di screenshot ya? Di capture. Untuk kegiatan enggak apa-apa, yang ada aja. Oke.